Halo semuanya, berbicara tentang Perang Dunia Kedua tidak akan pernah ada habisnya. Banyak sekali hal-hal yang sudah diketahui, tetapi ada juga beberapa yang mungkin belum diketahui. Dari mulai ideologi, taktik perang, teknologi, dan juga tokoh yang berperan di Perang Dunia Kedua memang selalu menarik untuk dibahas. Salah satunya, tokoh-tokoh dari blok poros yang menjadi kunci Perang Dunia Kedua sulit sekali untuk diakhiri. Nah, kali ini, Wawasanda akan membahas 8 jenderal terbaik Nazi Jerman masa Perang Dunia II. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Wawasanda. Hans Guderian, jenderal yang terkenal sebagai pelopor Blitzkrieg, perang kilat yang terkenal dengan mengandalkan unit lapis baja sebagai ujung tombaknya. Tidak seperti jenderal militer lainnya, saat itu yang masih kolot dan menganggap kavaleri masih menjadi tumpuan perang. Guderian terbukti jauh lebih visioner. Taktik Blitzkrieg serta invasi ke Perancis melewati hutan Ardennes oleh lapisan bajanya sangat membantu kemenangan Jerman di awal perang. Meski sangat brilian dalam hal taktik tank, dia memiliki kelemahan, kurang bisa menahan emosi, dan tidak supel pada bawahannya. Emosinya kadang meledak-ledak. Itu menyebabkan Guderian tak pernah memegang pasukan yang cukup besar dan tidak pernah berpangkat marshal lapangan. Paling banter, dia hanya memegang 3 korps lapis baja. Tetapi semua orang tetap akan mengingat dan mengakui kejeniusan taktik Blitzkrieg-nya. Tanpa Guderian, Nazi Jerman tak akan pernah semengerikan itu. Gerd von Rundstedt, si Ksatria Hitam. Karl Rudolf von Rundstedt merupakan jenderal paling senior di angkatan bersenjata Nazi Jerman. Ketika Perang Dunia II meletus, dia telah berusia 64 tahun. Sebenarnya, dia telah pensiun pada tahun 1938. Namun Hitler memintanya kembali berdinas mengingat kemampuan dan pengalamannya akan sangat dibutuhkan militer Jerman. Pada saat invasi ke Perancis tahun 1940, Rundstedt menjadi panglima tentara Jerman Grup A yang menjadi inti dari seluruh pasukan. Rundstedt terus ada di posisi elit militer Jerman meskipun berulang kali dicopot dan dipanggil kembali oleh Hitler. Dia akhirnya benar-benar dicopot pada Maret 1945 oleh Hitler. Sebenarnya, dia hendak diadili usai Perang Dunia II. Namun, urung dilakukan akibat faktor usia dan kesehatan. Walau demikian, para lawannya tetap memandang Rundstedt sebagai marshal lapangan Jerman paling berbahaya. Sang Ksatria Hitam meninggal pada tahun 1953 di usia 78 tahun. Karl Dönitz. Dönitz adalah pemimpin tertinggi di Angkatan Laut Jerman, Kriegsmarine. Dia mengkoordinir semua armada laut Jerman, termasuk kapal selam U-boot. Dia mampu memaksimalkan peran U-boot sehingga banyak kapal dagang sekutu yang tenggelam di Laut Atlantik. Perdana Menteri Inggris, Churchill pun harus mengakui keefektifan U-boot. Strategi Wolfpack ala Dönitz sempat memusingkan Inggris dan Amerika. Padahal Angkatan Laut Jerman kalah banyak ketimbang Royal Navy Inggris. Setelah Hitler bunuh diri pada April 1945, Dönitz didapuk sebagai pemimpin tertinggi di Jerman. Setelah perang berakhir, dia sempat dipenjara beberapa tahun. Setelah bebas, Dönitz sang singa menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang hingga meninggal tahun 1980. Erwin Rommel. Erwin Johannes Eugen Rommel merupakan salah satu jenderal Jerman yang paling populer. Kehebatannya mulai mengemuka sejak dia dan divisi hantunya meraih kesuksesan besar di Prancis tahun 1940. Kecepatan dan keefektifannya dikagumi banyak orang. Popularitasnya semakin meroket saat Rommel memimpin Duitse Afrika Korps di Afrika Utara melawan Inggris. Dia menaklukkan banyak wilayah dalam waktu singkat. Bahkan dia hampir saja menguasai Mesir jika tidak dikalahkan di Al-Amin oleh jenderal Inggris yang juga hebat, Montgomery. Julukan rubah gurun atau Desert Fox didapatkan berkat kepandaiannya yang luar biasa saat berperang di padang pasir. Setelah itu,
dia ditugaskan ke Italia dan juga ke Perancis guna menghadapi pendaratan sekutu di Normandia. Sayang, hidupnya berakhir tragis. Dia dituduh terlibat dalam upaya pembunuhan Hitler pada Oktober 1944. Rommel bunuh diri menggunakan pil sianida. Rommel dimakamkan dengan upacara militer. Bagaimanapun juga, dia adalah marshal lapangan hebat yang dicintai publik Jerman. Walter Model. Siapa jenderal Jerman yang paling jago peperangan defensif? Jawabannya adalah Otto Moritz Walter Model. Awalnya, dia adalah seorang jenderal tank yang agresif. Namun pada tahun 1941-an, Model lebih dikenal sebagai jenderal yang lihai dalam bertahan. Model pernah bertempur di Narva, Kursk, Belanda hingga Belgia. Ketika di Belanda, dia sukses menggagalkan serbuan sekutu lewat operasi Market Garden. Sayangnya, Model memilih akhir hidup yang tragis. Ketika Jerman akan kalah dalam Battle of Bulge, dia sebagai salah satu komandannya memilih bunuh diri. Dia menembak dirinya sendiri di tengah hutan. Ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kegagalan Jerman dalam memenangkan perang. Albert Kaiserling. Jenderal yang satu ini adalah perwira tinggi Angkatan Udara Jerman Luftwaffe, yang juga menjadi panglima tentara Jerman di front Italia. Kaiserling sempat bekerja sama dengan Rommel di front Afrika Utara dan Italia. Berkat Kaiserling, medan pertempuran di Italia menjadi sangat sulit ditaklukkan sekutu. Dia begitu gigih mempertahankan tanah Italia. Ketika sekutu berhasil menguasai pulau Sisilia di selatan, Kaiserling dengan cerdik mampu mengungsikan pasukannya ke daratan utama Italia dalam keadaan utuh. Dan berkat kegigihannya, front Italia terus dipertahankan hingga bulan April 1945. Dia sering bekerja sama dengan Rommel, terutama saat di front Afrika Utara dan Italia. Tetapi mereka berdua sering berselisih paham. Meskipun tak akur, tetap saja mereka sulit dikalahkan. Dan Kaiserling mampu mengelola konflik tersebut agar tidak merugikan para tentara Jerman. Erich von Manstein. Beliau ini menghabiskan banyak waktunya di front timur guna menghadapi Uni Soviet. Tetapi sebenarnya Manstein jugalah yang merencanakan penyeburan ke Perancis melewati hutan Ardennes. Setelah dia berunding dengan Guderian, dia dianggap sebagai marshal lapangan terpandai di Angkatan Darat Jerman. Taktiknya membuat militer Soviet kesal bukan main, terutama saat Manstein berhasil merebut kembali kota Kharkov. Pada pertempuran bulan Maret 1943 tersebut, Manstein mampu membalikan keadaan, menyerang serdadu Soviet yang tengah dimabuk kemenangan. Dia masih mampu membuat Soviet kelimpungan meskipun tentara Jerman sudah tidak sebanyak dan sekuat tahun-tahun awal penyerbuan ke Soviet. Dia sering berselisih dengan Hitler mengenai taktik peperangan, hingga akhirnya Manstein dicopot dari jabatannya pada April 1944. Tanpa marshal lapangan Fritz Erich von Manstein, mungkin saja pasukan Jerman akan dikalahkan Soviet lebih mudah dalam waktu yang singkat. Hermann Bell. Siapa dia? Apa prestasinya? Mengapa hampir tidak pernah dikenali? Balk memang tidak setenar jenderal-jenderal sebelumnya, tetapi dia dikenang karena memenangi suatu pertempuran yang sangat mustahil dilakukan oleh jenderal manapun. Ketika hendak menolong pasukan Jerman yang terjebak di Stalingrad, Balk dan divisi panzernya harus berhadapan dengan pasukan Soviet yang berjumlah besar, yaitu pasukan Soviet ke-5 Tank Army. Perbandingannya sangat tak seimbang. Soviet unggul, 20:1 artileri, 7:1 tank, dan 11:1 jumlah infanteri. Tetapi secara ajaib, Belt mampu menghabisi seluruh musuhnya hanya dalam waktu 3 minggu saja. Mendengar hal itu, Hitler tak ragu untuk menghadiahi Belt medali tertinggi Jerman yang hanya diberikan pada 27 orang saja, Knightskreuz with Oak, Lives and Sword. Kisah heroiknya kemudian dibukukan dengan judul Order in Chaos. Buku tersebut dipelajari oleh banyak kalangan militer hingga saat ini.